kita juga banyak menangkal hoax. Oh gitu. Wah, banyak sekali. Apa hoax apa aja yang Apa aja. Kalau dokter menyembuhkan fisiknya, kita berusaha mendekati rohaninya. Wah, luar biasa. Kalau dokter kasih obat, kita dengerin curhatnya, di ujung-ujungnya kita mendoakan pasien itu. Iya. Agar cepat sembuh. Background penyuluh itu sesungguhnya kita mengutamakan berlatar belakang pendidikan agama. Misalnya dari pesantren, kalau dia di perguruan tinggi sarjana agama, begitu kan. Penyuluh agama Islam saat ini dituntut untuk inovatif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsudin di To The Point Podcast Ditjen Bimas Islam. Hari ini kita akan ngobrol kupas tuntas tentang penyuluh agama zaman now. Kita tahu penyuluh agama ada di setiap kecamatan seluruh Indonesia. Dan di sini sudah hadir bersama saya ada Pak Faiz atau Bang Faiz, yaitu Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam. Ada juga penyuluh agama Islam fungsional DKI Jakarta, yaitu Ustadz Naif. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya akan lepas ini dulu biar enak. Baik. Apa kabar Bang Faiz? Baik Pak Syamsuddin. Terima kasih kami sudah diundang di podcast To The Point ini. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sudah divaksin Bang Faiz? Sudah 1 kali dan insya Allah nanti minggu depan divaksin untuk yang kedua. Yang kedua kali. Saya sudah 2 kali. Oh sudah 2 kali. Apa yang dirasa? Ya efek awalnya pasti ngantuk lah. Ngantuk ya? Ngantuk. Ada juga yang lapar. Oh iya bagus juga efeknya. Bang Faiz ini kalau tidak salah satu survivor COVID-19 ya? Iya betul. Penyintas ya. COVID-19. Ya alhamdulillah dengan generasi pertama. S1 ya. S1. Dengan penuh semangat akhirnya bisa bangkit dan alhamdulillah. Sekarang ada bersama kita. Bang Faiz dan Ustadz Naib. Kita akan ngobrolin tentang penyuluh agama Islam. Penyuluh itu kalau tidak salah ada 2 ya. Penyuluh agama Islam fungsional dan penyuluh agama Islam non-PNS yang kita sebut dengan PAH. Nah, supaya teman-teman pendengar setia To The Point ini tahu what the meaning PAI, penyuluh agama Islam. Siapa sih dia penyuluh agama Islam itu? Perannya di masyarakat seperti apa? Lalu kita bisa menemui di mana? Silakan Bapak. Baik, walaupun itu pertanyaannya dalam bahasa Inggris, tetapi saya akan menjawabnya dengan bahasa Indonesia supaya dipahami oleh orang-orang atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang mendengarkan To The Point Bimas Islam ini. Jadi penyuluh agama adalah seseorang yang melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang agama dan pembangunan melalui nuansa agama. Jadi penyuluh agama Islam ini memberikan ceramah-ceramah agama, gitu kan? Apakah dalam bentuk dialog keagamaan atau mungkin juga ceramah ataupun khutbah-khutbah dan lain sebagainya yang bersifat keagamaan. Tetapi bukan hanya yang bersifat keagamaan ansih, tetapi juga bisa menyampaikan hal-hal yang bersifat pembangunan, tetapi bernuansa agama. Jadi pembangunan, ceramah-ceramah tentang pembangunan yang ada dalilnya, yang diberikan dalil agama, yaitu dibumbui dengan dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, ataupun pendapat-pendapat ulama, supaya masyarakat ini mau menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Karena di antara salah satu keberhasilan pembangunan ini yang pernah dilakukan oleh penyuluh agama adalah seperti misalnya KB gitu kan. KB
keluarga berencana. Dulu awalnya masyarakat menolak keluarga berencana, tetapi dengan adanya para penyuluh yang menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya KB dengan dalil agama, begitu kan, dilandasi dengan dalil-dalil agama, maka masyarakat menerima itu. Baik. Nah, menarik sekali berarti ya. Jadi penyuluh agama ini secara tidak langsung bisa kita sebut sebagai apa ya, juru bicara pemerintah gitu ya. Juru penerang. Jadi ulama ulamanya pemerintah ya, untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan mereka ada di tengah-tengah masyarakat ya. Ada. Oke. Terus kemudian si penyuluh ini berarti melakukan bimbingan langsung di tengah-tengah masyarakat ya. Tadi selain hal-hal yang terkait dengan pembangunan di bidang agama, ada juga bidang-bidang yang lain nggak? Misalkan masyarakat mempunyai masalah sosial nih, ada aliran sempalan, menyimpang atau apa, itu bisa bertanya ke penyuluh. Iya, jadi masyarakat ini berada di masyarakat, penyuluh ini berada di masyarakat. Bahkan kita menyiapkan penyuluh di seluruh Indonesia, ada sekitar 45.000 orang penyuluh agama fungsional, penyuluh agama non PNS, dan 5.000 orang penyuluh agama fungsional. Jadi jumlah mereka sekitar 50.000 penyuluh agama Islam, belum itu penyuluh agama-agama yang lain. Nah, penyuluh agama Islam penyuluh agama Islam non PNS ini ada di setiap kecamatan. Masing-masing kecamatan punya 8 orang. Jadi sesungguhnya pejabat fungsional yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ini adalah penyuluh agama Islam. Jadi pejabatan fungsional penyuluh agama yang dimiliki oleh Kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah penyuluh agama. Selain ada jabatan fungsional yang lain ya, ada guru, kemudian juga ada penghulu begitu. Tetapi intensitas kedekatan dengan masyarakat ini lebih besar dibandingkan dengan jabatan fungsional yang lain. Karena yang digarap oleh penyuluh agama ini bukan hanya anak-anak kecil, tetapi mulai dari remaja, orang dewasa sampai dengan lansia. Dengan lansia ya. Bahkan kegiatan mereka ya mulai dari bangun sampai tidur kembali. Luar biasa. Dari pagi sampai malam. Begitu. Ketemu pagi lagi. Ketemu pagi lagi. Seperti bahkan kalaupun dibangunkan untuk hal-hal tertentu begitu kan oleh masyarakat, mereka siap melayani masyarakat. Misalnya mungkin saja ada orang meninggal, pasti itu penyuluh agama yang pertama dihubungi begitu. Seperti itu. Baik. Karena mengurusi hal-hal yang bersifat agama gitu kan. Iya, betul. Saya jadi ingat penyuluh kan dulu itu ada penyuluh KB, penyuluh jentik, penyuluh kesehatan gitu ya, penyuluh pertanian, penyuluh hukum gitu. Nah, ini tidak kalah penting ternyata penyuluh agama ini perannya luar biasa. Ustadz Naib, kita ngomongin penyuluh zaman now. Artinya penyuluh zaman sekarang harus menyesuaikan dong dengan kondisi yang ada. Semua serba digital, masyarakat saban hari ini yang diakses ya medsos gitu ya. Ada nggak sih perbedaan penyuluh zaman dulu dan zaman sekarang, kira-kira apa? Sebelum pandemi melanda kita ya, kita para penyuluh agama Islam baik yang fungsional maupun PNS itu kan kebiasaan kita melakukan bimbingan dan penyuluhan itu dengan tatap muka ya, offline lah bahasanya. Terbiasa seperti itu menyampaikan pengajian, penyuluhan, pesan-pesan pemerintah, pesan-pesan keagamaan. Ketika datang pandemi ini, mau tidak mau kita harus siap dengan perubahan itu. Banyak sekali yang merubah sistem kehidupan kita, termasuk bagaimana kinerja penyuluh. Termasuk aktivitas penyuluhan ya? Aktivitas penyuluh. Kita dilarang untuk mengadakan keramaian, menghindari pertemuan-pertemuan dengan skala-skala besar. Akhirnya kita harus mengatur strategi bagaimana menjumpai bimbingan kita, masyarakat binaan kita dengan menggunakan media sosial. Media sosial. Iya, ada yang awal-awal kita sering ikut Zoom lah ya. Kemudian lama-kelamaan ya bikin konten.
paling rendah sih bikin flyer aja. Jadi flyer. kita flyer pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan pembangunan kita pakai dengan media seperti itu. Oke. Itu artinya kan ada satu kelompok milenial misalkan, itu mudah banget. Nah, kalau yang di luar itu gimana teman-teman penyuluh ini menyapa? Apakah door to door? Apakah seperti apa? Ya sih, kalau medsos ini memang diakses banyak orang-orang yang anak-anak milenial ya. Mungkin juga termasuk generasi Z ya. Iya, betul. Nah, gimana dengan misalnya orang-orang yang lansia dan sebagainya? Ya kita banyak bisa melakukan juga dengan kita punya grup WA misalnya. Orang-orang lansia juga bisa bermain WA ya. Oke. Di WA itu kan Majelis Taklim punya grup, kita nimbrung di dalamnya, kita sampaikanlah, kita share broadcasting pesan-pesan. Bukan cuma sebenarnya pesan-pesannya, kita juga banyak menangkal hoax. Oh gitu. Wah, banyak sekali. Hoax apa aja yang? Apa aja? Apa aja? Misalnya nih vaksin nih, saya sudah divaksin. Ya kita banyak menangkal informasi-informasi misalnya di masyarakat, banyak yang ketakutan, banyak yang bilang bahaya Pak kalau divaksin dan sebagainya. Ya kita sebagai penyuluh kasih contoh dulu. Kita yang paling awal divaksin. Iya. Dan ternyata aman. Aman. Sudah 2 kali aman. Aman. Alhamdulillah masyarakat ada yang berubah. Ada yang berubah. Malah sekarang nanyain di mana bisa vaksin Pak Ustadz. Wah, luar biasa. Ustadz Naib, kalau penyuluh itu tugasnya di mana aja sih? Apa di masjid aja? Apa di majelis taklim atau ada di tempat-tempat lain misalkan rumah sakit atau apa gitu? Oh iya, kalau penyuluh fungsional kita punya banyak binaan. Jadi ada majelis taklim, ada TPQ, remaja masjid, kemudian yang dalam lingkungan masjid. Sementara untuk binaan yang kami anggap bukan zona nyaman, ada yang di lapas, ada yang di tempat rehabilitasi, ada yang di tempat-tempat TPA, tempat pembuangan akhir, pemuluh dan sebagainya. Saya sendiri di Rumah Sakit Fatmawati. Untuk apa itu? Jadi apa di sana? Bimbingan rohani. Bimbingan rohani orang-orang yang sedang sakit. Iya, kalau dokter menyembuhkan fisiknya, kita berusaha mendekati rohaninya. Wah, luar biasa. Kalau dokter kasih obat, kita dengerin curhatnya, di ujung-ujungnya kita mendoakan pasien itu. Iya. Agar cepat sembuh. Dan itu perannya tidak kalah penting ya, karena memberi semangat dari dalam. Iya, karena Pak, di rumah sakit itu kan banyak orang yang putus asa kadang-kadang. Banyak orang yang takut misalnya dioperasi. Kita datang ngasih spirit. Ayo Pak, demi kesembuhan Bapak harus kuat. Mau dioperasi. Iya. Ada yang putus asa dengan penyakitnya, kita bilang ya bahwa ini adalah ujian, ini adalah musibah. Bapak ini kayak seperti anak sekolah yang harus mau naik kelas, tapi dikasih ujian dulu. Dan Tuhan kasih ujian itu tidak sesuatu yang bisa kita lewati. Iya. Dan itu pasti suasananya harus sekali ya. Harus. Rumah sakit. Ada penerimaan, bahkan ada penolakan juga. Ada penolakan juga. Apa yang terjadi? Ya misalnya dia nggak mau, kesannya mungkin kita datang untuk menceramai dia, padahal kita kan nggak mau menceramai mereka. Kita ingin mendengarkan keluh kesahnya sih. Kadang orang sakit itu ingin didengerin Pak. Pengen curhat ya. Pengen curhat. Terus ada juga yang ingin belajar agama. Misalnya nih, kita kasih bimbingan rohani. Bapak kalau lagi sakit itu kan sholatnya nggak seperti orang yang normal. Bapak cukup dengan misalnya tayamum, kemudian meringkas sholatnya, menjama sholatnya. Mereka kemudian nanya, tayamum itu apa sih Pak Ustadz? Oh gitu. Baru tahu. Iya baru tahu. Tapi dia antusias ya? Antusias. Iya. Betul. Seperti itu. Iya. Bapak Is, luar biasa sebenarnya tugas penyuluh ya. Bagaimana dari sisi pemerintah mendukung tugas-tugas penyuluh yang sedemikian berat sih enggak ya, tapi apa sedemikian berartinya di dalam masyarakat itu, karena boleh dibilang penyuluh ini penjaga umat ya. Iya. Bagaimana supaya masyarakat ini tetap connect sama penciptanya gitu ya, sama Tuhan. Kalau di Kemenak dibilang ujung tombak katanya Pak. Ujung tombak. Iya. Jadi begini Pak, memang kami dari pihak pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan baik itu kualitas maupun kuantitas penyuluh agama. Sebetulnya dulu itu penyuluh agama non PNS itu jumlahnya sekitar 75.000 orang.
banyak sekali Pak, tapi mungkin dari sisi kualitas kurang begitu bagus ya. Akhirnya kami punya kebijakan untuk meningkatkan kualitas mereka dengan melakukan pengurangan. Jadi pengurangan jumlah penyuluh, jumlah penyuluhnya dikurangi, tetapi kemudian honor atau insentif mereka ditingkatkan dari 500 menjadi 1 juta rupiah, begitu kan? Dari 75.000 menjadi 45.000. Honor mereka yang 45.000 ya. Jadi honor penyuluh agama ini satu bulannya 1 juta. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah sekarang. Ya. Tapi ya kita itu 1 juta rupiah dari pemerintah ya. Bisa jadi mereka akan mendapatkan honor-honor lain, keberkahan-keberkahan lain dari keikhlasan mereka dalam bekerja, begitu kan? Bisa mungkin mendapatkan lebih daripada itu. Oh iya, betul. Itulah peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluh. Dari sisi kuantitas penyuluh walaupun berkurang tetapi sekarang berkualitas, begitu kan. Bahkan ada keinginan Dirjen yang sekarang ini meningkatkan lagi menjadi. Kalau boleh tahu background penyuluh itu apa? Background penyuluh itu sesungguhnya kita mengutamakan berlatar belakang pendidikan agama, misalnya dari pesantren, kalau dia di perguruan tinggi sarjana agama, begitu kan. Kalau memang di daerah tersebut tidak ada sarjana agama, gitu kan, kemudian juga tidak ada dari lulusan SMA atau sederajat, misalnya, asalkan dia mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia bahwa orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengajarkan, memberikan bimbingan penyuluhan agama, maka mereka bisa menjadi penyuluh agama. Misalkan banyak teman-teman yang lulus pesantren tapi tidak sekolah gitu ya, itu kan bisa mampu juga ya. Bisa. Memang ada seleksinya Pak. Seleksinya kita sudah melakukan seleksi untuk penyuluh yang berkualitas ini 2 kali Pak. Di tahun 2017 dan kemarin terakhir di tahun 2019 begitu. Nah, di dalam 2019 ini kita akan berupaya juga supaya penyuluh agama Islam non PNS ini dulu kan hanya 2 kali dalam seminggu melakukan bimbingan dan penyuluhan. Maka dengan meningkatnya honor mereka menjadi 1 juta, mungkin kita akan tuntut lebih banyak lagi daripada sebelumnya, dikasih tugasnya yang begitu lebih, gitu ya, yang lebih. Mungkin bisa 3 kali atau 4 kali dalam seminggu, sehingga volume bimbingan dan penyuluhan mereka pun dalam sebulan kalau misalnya 4 kali 4 16 kali. Luar biasa kalau mereka bisa memberikan penyuluhan 16 kali dalam sebulan, dikali misalnya 45.000 begitu kan. Berapa kali bimbingan dan penyuluhan dan berapa puluh juta jamaah yang dilakukan bimbingan yang terbina oleh penyuluh agama Islam. Pak Faiz, penyuluh zaman now. Jadi kita kan sekarang bergeser ya. Banyak masyarakat mengakses konten-konten keagamaan itu kan melalui medsos ya, melalui internet gitu. Sejauh mana penyuluh kita udah siap belum? Atau jangan-jangan memang sudah sangat siap dan sudah berjalan baik gitu. Saya lihat teman-teman ada tagar penyuluh bergerak gitu. Apa itu salah satu gerakan yang dibikin oleh penyuluh agama Islam untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, mengisi ruang medsos itu? Jadi begini Pak, penyuluh agama Islam ini rata-rata mungkin yang mayoritasnya adalah sarjana agama, dan mungkin ada juga sarjana umum begitu. Nah, kalau misalnya itu adalah mereka sarjana, pasti mereka sudah familiar ya dengan dunia teknik informasi atau dengan era digital atau era informasi seperti saat ini begitu. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Bahkan untuk membuat video-video pun sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa dipelajari sendiri. Maka tidak mengherankan kalau kita lihat di Facebook begitu kan, banyak penyuluh yang membuat video-video atau di YouTube misalnya kita banyak menyaksikan juga penyuluh-penyuluh yang membuat video. Walaupun mereka sebetulnya secara kedinasan belum diberikan bekal, secara formal belum diberikan oleh bekal oleh kita
oleh pemerintah. Tetapi mereka secara mandiri sudah bisa melakukan hal itu. Tetapi memang ke depan dan saat ini kita memang membuat anggaran, memiliki anggaran untuk peningkatan kualitas penyuluh dalam misalnya membuat video begitu kan, apa yang terkait langsung dengan teknologi informasi. Jadi ada anggaran penguatan kapasitas penyuluh untuk teknologi informasi ya. Seperti itu. Tentu untuk keperluan bimbingan dan penyuluhannya. Ya, bagaimana membuat video, kemudian bagaimana mendownload, mengupload video dari YouTube gitu kan, kemudian Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain sebagainya. Jadi artinya penyuluh ini tidak jauh dari teknologi ya, karena sudah dipersiapkan. Dan walaupun kami tidak memberikan bimbingan teknis kepada mereka, tetapi dalam perlombaan penyuluh baik dalam tingkat kabupaten, kota, kemudian provinsi dan nasional, itu ada salah satu yang dinilai adalah video yang dibuat oleh para penyuluh. Video konten penyuluhan ya? Video tentang aktivitas yang dilakukan oleh para penyuluh di daerah mereka masing-masing. Mereka kalau ada 400 misalnya 400 kira-kira ada 450 kabupaten kota, berarti ada 450 video yang dibuat oleh para penyuluh. Belum lagi nanti di tingkat provinsi mereka membuat video 34 provinsi gitu ya. Di tingkat nasional juga demikian. Ada sekitar 34, berarti kan yang dilombakan 34. Seperti itu, 34 video. Baik. Ustaz Naib. Ya. Kalau masyarakat pengen ketemu Ustaz Naib atau penyuluh yang lain, itu di mana? Kemana harus masyarakat menemui penyuluh? Mau konsultasi atau mau curhat? Ada masalah tentang keagamaan, masalah tentang waris misalkan, ada mau konsultasi tentang zakat nih atau wakaf. Penyuluh di mana nih? Bisa dihubungi di mana gitu? Jadi penyuluh agama Islam baik fungsional maupun honorer ya, yang non PNS itu gampang ditemui. Mereka ada berkedudukan di KUA masing-masing. Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kecamatan. Nah biasanya sih kalau yang mau konsultasi ataupun juga curhat ya, sewaktu belum pandemi nih, misalnya kita lagi pengajian majelis taklim, selesai acara majelis taklim, datang tuh ibu-ibu kadang-kadang curhat. Atau misalnya ada yang tadi yang kayaknya dibahas tuh belum selesai, masih pingin nanya, udah konsultasinya. Di kantor? Karena di majelis taklim. Di majelis taklim itu. Nah kalau sekarang karena kita lagi masa pandemi ya, karena mungkin dibatasi lah intensitas pertemuan, ya kita memanfaatkan teknologi yang ada kita sekarang. Ada WA, macam-macam, ada medsos kita. Jadi kita terbuka untuk didatangi maupun juga dihubungi lewat WA dan sebagainya. Macam-macam ya permasalahan masalah di masyarakat itu. Ada yang kalau di KUA ya tentu nggak jauh-jauh tentang rumah tangga, perkawinan, bercerai. Ada juga yang waris, Pak. Ada juga yang waris ya? Iya, nanya tentang bagaimana pembagian warisan dan sebagainya. Ada juga konsultasi tentang misalnya haji dan umroh. Pak, kalau saya mau umroh yang paling aman bagaimana? Terus sekarang nih ramai yang nanya, tahun ini terlaksana haji apa enggak, Pak? Ada sih yang konsultasi seperti itu. Jamaah haji kita yang harusnya berangkat tahun lalu nanya lagi tahun sekarang. Gitu ya. Kita siap menjelaskan, memberikan penjelasan. Penjelasan yang sesuai ya. Iya. Karena kan di era sekarang ini satu informasi itu bisa banyak sekali informasi yang keluar. Jadi sumbernya ya. Dan pasti yang benar hanya satu gitu. Nah, Ustaz Naib, saya ngebayangin begitu pentingnya penyuluh sehingga menjadi tempat curhatan masyarakat kita tentang apa saja tadi ya. Nah, tentu penyuluh ini kan harus punya bekal yang cukup untuk menjawab. Gimana penyuluh memverifikasi jawaban itu pas dan tepat dosisnya kepada masyarakat. Kita tahu kan sekarang ada namanya aplikasi cek fakta ya, banyak ya. Karena saya melihat banyak sekali hoax nih yang ke Kementerian Agama. Banget. Nah, teman-teman penyuluh sudah punya ini belum ya? Aplikasinya.
istilahnya punya modal lah, modal penguasaan cek fakta, aplikasi cek fakta itu. Baik, salah satu tugas penyuluh zaman now lah. Zaman now ya. Kita harus banyak menangkal berita-berita yang tidak benar ya, hoax lah ya. Iya, saya mencatat kalau nggak salah pernah ada hoax Kementerian Agama melarang adzan gitu ya. Ada, termasuk banyak yang belakangan ini beredar lagi. Ada juga hoax lama bersemi kembali. Apa itu? Misalnya apa ya, itu tentang perubahan nama nomenklatur Kementerian Agama berubah gitu. Itu 3 minggu yang lalu masih sempat saya nemukan. Lagi-lagi saya bilangin namanya HLBK ya, hoax lama bersemi kembali. Gimana ya teman-teman mempersiapkan itu? Mengenai bekal teman-teman ya. Jadi teman-teman ini kan bisa mendapatkan materi-materi seperti itu dengan pelatihan. Ada yang melalui diklat dan sebagainya. Ada juga yang melalui dengan cek fakta tadi, belajar. Saya sendiri mempraktekannya, misalnya saya selalu menghimbau kepada teman-teman saya, teman-teman sejawat saya penyuluh maupun juga penyuluh honorer. Misalnya saya berkiblatnya ke websitenya Kominfo. Ya, Kominfo itu kan tiap minggu ya, tiap hari ada aja yang ditampilkan tuh. Jadi begitu ada berita, ayo melipir dulu deh ke website Kominfo misalnya. Oh, berita counter hoax ya? Ya, atau cukup ketik di Google deh, berita ini tekan depannya ada hoaxnya nggak? Akan muncul semua tuh. Jadi kan teman-teman harus bisa, jadi saring dulu ya sebelum sharing ya. Saring dulu sebelum sharing. Ya, kita sebelum tangan kita memencet meng-share, klarifikasi sebanyak-banyaknya. Tabayun lah bahasa agama. Tabayun ya. Seperti itu. Oke. Ya, keren sekali ya. Ustaz Naib. Ya. Selama ini apa yang dirasakan penyuluh kita di lapangan tuh untuk apa ya? Ya kan tuntutan semakin tinggi. Ya. Masyarakat semakin membutuhkan kita, sementara teman-teman terbatas waktunya. Ya. Ya, apa yang diharapkan dari mungkin dari pemerintah pusat gitu untuk lebih meningkatkan kinerja penyuluh? Iya, karena ini zaman now, tentu yang lebih banyak kita perlu lakukan penyuluh adalah menguasai media sosial. Oke. Jadi penyuluh zaman now harus menguasai media sosial. Menguasai media sosial. Sekarang jamaah kan juga ada yang terbatas waktunya, mau datang ke pengajian dan sebagainya. Iya. Kalau nanti sudah normal nih, mereka pinginnya sih sudah ada, tinggal pencet di ujung jari lah. Mau nanya ini ada, mau nanya itu ada, mau bahas tentang ini sudah ada jawabannya. Jadi kita harus bersaing juga nih dengan ustadz-ustadz yang sudah lebih dahulu kesohor dengan media sosialnya. Penyuluh harus bisa bersaing seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita para penyuluh ini semakin siap, rajin membuat konten dan sebagainya, seperti itu. Bapak Is, penyuluh zaman now. Apa sih yang diharapkan dari pemerintah pusat untuk kehadiran penyuluh di tengah-tengah era teknologi ini? Tentu dengan keterbatasan mengcover anggaran segala macam. Iya. Apa harapan minimal dari pemerintah itu apa? Jadi begini Pak, memang fungsi agama dengan fungsi pendidikan berbeda jauh dari sisi anggaran ya. Iya. Anggaran fungsi pendidikan lebih besar dan itu tidak bisa berubah. Tapi sudah ditulis di amanah undang-undang 20%. Tetapi anggaran fungsi fungsi agama itu sedikit dibandingkan dengan fungsi pendidikan. Begitu. Karenanya kami bukan tidak memperhatikan para penyuluh, tetap kami berusaha sekuat dan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh. Maka oleh karena itu dimanapun kami berada senantiasa menyuarakan kepada para penyuluh, kepada para pejabat di daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota, untuk senantiasa berkreasi dan berinovasi. Ini sesuatu yang sederhana, tetapi memiliki fungsi yang sangat besar dibandingkan dengan anggaran sendiri. Itu kalau seorang penyuluh memilih kreasi, kemudian memiliki kreasi dan inovasi, begitu juga dengan pejabat di daerah, pasti dia tidak akan melulu bertumpu kepada anggaran. Tapi dia mencari perubahan-perubahan seefektif mungkin, gitu kan, dengan penyebaran semasif mungkin kepada masyarakat. Itu tadi
Saya kira pengetahuan tentang teknologi informasi yang dimiliki oleh penyuluh itu bisa dia create sedemikian rupa untuk melakukan bimbingan penyuluhan semaksimal mungkin. Gitu. Seperti jadi kreasi intinya adalah berkreasi dan berinovasi, memanfaatkan ilmu yang dimiliki untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan bangsa dan negara, begitu. Baik. Jadi intinya. Jadi keterbatasan anggaran itu bukan menjadi persoalan bagi para penyuluh. Toh kita memang dari dulu begitu ya. Jadi penyuluh agama Islam saat ini dituntut untuk berkreasi, inovatif dan kreatif. Ya itu ya. Bapak Is, kalau saya punya teman nih mau pengen jadi penyuluh agama Islam, bisa nggak? Gimana sih caranya jadi penyuluh agama Islam tuh? Ya, penyuluh agama Islam itu ada dua, sebagaimana sudah dikatakan tadi, penyuluh agama fungsional dan penyuluh agama non PNS begitu. Penyuluh agama fungsional ya harus mendaftar. Biasanya ada setiap tahun ada itu dibuka lowongan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, begitu sesuai kan? Dengan kebijakan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Gitu. Sebagaimana guru, dosen dan lain sebagainya. Jadi itu prosedur yang ada. Nah, untuk penyuluh agama non PNS ini biasanya setiap 5 tahun sekali kita adakan rekrutmen, begitu kan? Nah, ini sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih. Maka rekrutmennya akan datang ya 4 tahun yang akan datang baru kita akan merekrut kembali para penyuluh agama Islam. Oke. Ustaz Naib, ini di detik-detik akhir podcast nih. Teman-teman penyuluh di lapangan, kan kita tahu setiap daerah itu punya tokoh. Setiap tokoh punya daerah. Gitu. Setiap daerah biasanya punya ustadz sendiri, ada orang yang ditokohkan gitu. Gimana penyuluh kita memberikan penyuluhan atau langkahnya, apakah bersinergi dengan ustadz-ustadz tempat atau memang wilayahnya beda yang disuluh gitu atau seperti apa? Ya, memudahkan kerja penyuluh itu adalah kita harus bersinergi sebenarnya dengan mereka, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, ya, dengan akrab dengan simpulnya lah, dengan tokoh itu memudahkan kita untuk berdakwah, untuk memberikan penyuluhan. Jadi tokoh-tokoh masyarakat itu bukan kita anggap sebagai saingan, bukan sebagai bukan sebagai kita saling berlomba. Jadi dengan berkawan, dengan bersinergi mereka tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat ini sangat mudah untuk menyampaikan penyuluhan. Kalau kita sudah akrab dengan mereka, mereka ini kan punya basis ya. Iya, betul. Sangat mudah kita masuk. Teman-teman penyuluh ini pada punya media sosial semua ya? Alhamdulillah sejauh ini sih sudah punya semua. Jadi kemarin di masa pandemi ini saya membuat sebuah grup Facebook penyuluh agama Islam mencegah COVID-19. Saya bikin sejak saya lupa Maret apa April tahun lalu. Itu alhamdulillah sudah sejauh ini mungkin sudah 3.000-an. 3.000-an. Ya, padahal jumlah penyuluh kita masih ada 45.000. Iya. Jadi masih ada yang belum masuk di grup kita. Sejauh ini saya lihat banyak perkembangannya. Mereka menguasai Facebook, ada yang rajin membuat konten video, ada yang jadi YouTuber juga ada. Penyuluh ada yang jadi YouTuber ya? Ada. Kita ke Bang Naif dulu berarti, baru ke atau Bang Pais dulu. Bang Pais dulu deh. Pak Pais, penyuluh agama Islam zaman now, bisa diberikan closing statement bagaimana seharusnya penyuluh agama di bawah ini supaya tetap semangat, tetap inovatif, tetap kreatif gitu di tengah-tengah situasi yang sedang pandemi ini. Iya, saya berpesan kepada penyuluh agama Islam dimanapun berada, di berbagai tingkatannya, baik yang di pusat, di provinsi, di kabupaten maupun yang di kecamatan, untuk tetap semangat menjalankan bimbingan dan penyuluhan dan tidak terputus oleh pandemi COVID-19.
baik memberikan penyuluhan secara langsung dengan menjaga jarak, memperhatikan protokol kesehatan, maupun memberikan penyuluhan melalui media sosial, baik itu YouTube, kemudian Facebook, kemudian WhatsApp, ataupun Instagram atau media sosial yang lain yang bisa digunakan oleh para penyuluh. Jadi semua potensi yang dimiliki untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan agama Islam pada saat ini maupun setelah pandemi nanti harus tetap dikobarkan oleh para penyuluh baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Oke, mantap sekali. Ustadz Naib, ya. Teman-teman di lembaga pemasyarakatan, di TPA, di rumah sakit, di mana lagi deh, di masjid, di majelis taklim, rehabilitasi, ada atau tidak ada pandemi, mereka membutuhkan penyuluhan, ya kan? Kemudian bagaimana untuk statementnya untuk supaya penyuluh ini tetap bekerja, tetap memberi penyuluhan dan bimbingan? Ya, saya menghimbau sih teman-teman ya, dalam masa pandemi seperti ini tidak berhenti untuk berkreasi. Kita kuasai media sosial. Kita senantiasa menebar kebaikan. Mari kita juga menangkal hoax. Saya juga mengajak teman-teman yang kita ini penyuluh banyak aktivitasnya nih, sering keluar rumah. Kita juga harus wajib menjaga kesehatan sekarang ini. Saya mengimbau teman-teman, ayo buruan divaksin. Iya, bagus. Jadi penyuluh, ayo segera divaksin. Iya. Karena kita tokoh agama, kita melayani publik banyak, setiap hari bertemu orang banyak, kita juga menjaga kesehatan. Jadi yang paling utama harus menjaga kesehatan, salah satunya adalah penyuluh agama Islam. Iya. Jaga kesehatan, tetap inovatif. Iya. Kemudian semangat tangkal hoax. Ayo buruan divaksin. Baik, thank you, terima kasih Pak Faiz, Ustadz Naib. Sama-sama. Kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Demikian, terima kasih. Podcast kali ini, To The Point Podcast di Jen Bimas Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.